Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema Mengerti Kebenaran Jadi Teladan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-10 demikian bunyinya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan, dikatakan barang siapa mengasihi saudaranya. Tentunya kalau kita mengasihi saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal kesalahan, melakukan dosa, tentunya kita tetap harus bisa mengasihi dan tetap di dalam terang. Maksudnya kita harus dalam kebenaran yang kita sampaikan. Di dalam dia, tentunya kalau kita di dalam Tuhan tidak ada penyesatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita sudah di dalam Tuhan, tentunya kita tidak lagi ada perbuatan-perbuatan yang untuk menghakimi seseorang. Tentunya kita melakukan dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak orang yang merasa mengerti akan kebenaran, tapi sikapnya belum tentu benar. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengerti akan kebenaran, tentunya orang-orang ini adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bukan merasa dirinya sudah paling benar, merasa dirinya paling mengerti akan kebenaran. Justru orang-orang yang mengerti akan kebenaran, tentunya dia akan bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita menjumpai saudara kita yang berbuat salah, tentunya kita harus berani untuk mengingatkan, untuk mereka bertobat, untuk mereka berubah. Bukan kita mau menghakimi mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus saja tidak pernah mengungkit-ungkit, mengingat-ingat akan segala kesalahan kita. Kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita pun tidak berhak untuk mengungkit-ungkit ataupun kita mau menghakimi orang itu. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita bisa mengampuni, kita bisa melupakan akan kesalahan-kesalahan yang sudah saudara-saudara kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau belajar akan kebenaran menjadi teladan, tentunya kita harus buktikan dengan sikap hidup kita. Bagaimana tutur kata kita, perbuatan kita. Apakah kita sudah benar-benar menjaga perasaan Tuhan Yesus, tidak melukai Tuhan Yesus? Artinya, apakah kita sudah belajar bagaimana kita hidup untuk tidak menyakiti sesama manusia? Apakah kita benar mengerti sesuai untuk kita bisa mengasihi saudara-saudara kita? Seperti yang dikatakan, kalau kita bisa mengasihi saudara kita, tentunya kita juga bisa belajar bagaimana mengasihi diri kita. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita? Tentunya kita harus bisa menjadi teladan. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana hidup kita mau benar-benar untuk kita hidup berkenan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya kita harus berani untuk mengatakan, kalau saya hidup mengerti akan kebenaran, tidak ada dalam diri saya seutuhnya benar. Yang benar hanya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah pada pagi hari ini kita belajar menjadi orang yang mengerti akan kebenaran.
bukan menjadi orang yang pintar berbicara, berkhotbah, tapi melakukan kehendak Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.